Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Lubis, NPM 1914370418. Kelas reguler 2 malam, klaster 3A. Kali ini saya ingin menyelesaikan tugas materi kuliah saya yang diuji oleh Bapak Dr. Julham Sitorus MKom. Baik, langsung saja saya ingin menjelaskan tugas materi kuliah saya mengenai digital forensik, yaitu terdiri beberapa poin. Poin yang pertama, apa itu komputer forensik? Komputer forensik adalah salah satu cabang ilmu forensik yang berkaitan dengan bukti legal yang ditemui pada komputer dan media penyimpanan digital. Komputer forensik menjadi bidang ilmu baru yang mengawinkan dua bidang keilmuan, hukum dan komputer. Lanjutnya ke poin yang kedua. Apa tujuan komputer forensik? Tujuannya adalah untuk mengamankan dan menganalisis bukti digital serta memperoleh berbagai fakta yang objektif dari sebuah kejadian atau pelanggaran keamanan dari sistem informasi. Berbagai fakta tersebut akan menjadi bukti yang akan digunakan dalam proses hukum. Contohnya, melalui internet forensik kita dapat mengetahui siapa saja orang yang mengirim email pada kita, kapan dan di mana keberadaan pengirim. Selanjutnya, poin yang ketiga, mencari contoh kasus digital forensik yang pernah terjadi di Indonesia. Kali ini saya ingin mengambil contoh pembobolan ATM Bank DKI pada tahun 2019. Perkara pembobolan ATM Bank DKI masih menyisakan tanda tanya besar. Belum ada kejelasan perihal kasus ini. Meski begitu, polisi baru saja mengungkapkan terlibatan 41 orang dalam perkara tersebut. Puluhan orang ini masih berstatus terperiksa. Mereka belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, sehingga semakin membuat perkara ini seolah-olah abu-abu. Dengan tak adanya kejelasan atas perkara ini mulai berkembang, dari adanya keterlibatan orang dalam hingga sistem bank yang tak mumpuni sempat terdengar. Untuk itu, tim VOI mencoba bertanya kepada pakar digital forensik, yaitu Ruby Alamsa, mengenai kasus pembobolan ATM Bank DKI ini. Lewat sambungan telepon, ia mengatakan jika ada pihak yang bisa menyebabkan terjadinya perkara tersebut, mereka adalah para terduga pelaku, Bank DKI dan perusahaan switching. Kesalahan antara ketiga pihak itu disebut bisa menjadi penyebabnya. Keterlibatan perusahaan switching lantaran dalam perkara ini para terduga pelaku menggunakan mesin ATM dari bank lain atau yang dikenal dengan sebutan ATM bersama. Menurut Bapak pakar digital forensik Rudy, seharusnya ada integrasi di antara ketiga pihak kasus ini. Integrasi yang dimaksud adalah sistem pelaporan antara bank pemilik mesin ATM yang digunakan pelaku dengan Bank DKI, sehingga pada saat penarikan uang, saldo dalam tabungan para terduga pelaku pun berkurang sesuai dengan jumlah yang didebit. Untuk itu perlu dilakukan investigasi audit forensik kepada ketiga pihak tersebut.
yang nantinya dapat mengetahui apa penyebab utama dalam perkara pembobolan tersebut. Sebagai informasi, kasus bobolnya ATM Bank DKI yang diduga dilakukan oleh sejumlah oknum satuan polisi Pamung Praja diduga berawal dari penarikan uang di ATM bersama oleh terduga pelaku. Saat kasus terjadi, berapapun dana yang ditarik, uang yang berkurang hanya Rp4.000. Wow! Penarikan ini terjadi sejak April lalu hingga Oktober dan dilakukan berulang kali oleh para pelaku. Pihak Bank DKI sendiri diketahui telah diperiksa oleh kepolisian untuk mengetahui perihal sistem keamanan yang mereka miliki. Dari hasil audit Bank DKI juga diketahui bahwa kerugian mencapai 50 miliar. Lumayan. Wow. Baik. Terima kasih. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya ceritakan mengenai kasus digital forensik yang pernah terjadi di Indonesia. Langsung saja poin yang keempat, yaitu bagaimana menjalankan tahapan digital forensik. Sebagai seorang ahli digital forensik, dapat menggambarkan tahapan dan metode-metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang file terhapus, terenkripsi, ataupun rusak. Lalu, apa saja tahapan-tahapan dalam kasus digital forensik itu? Secara umum, ada 4 tahapan yang harus dilakukan dalam menyelesaikan kasus digital forensik. Yang pertama, pengumpulan atau acquisition, yaitu mengumpulkan dan mendapatkan bukti-bukti yang mendukung penyelidikan. Yang kedua, pemeliharaan atau preservation, yaitu memelihara dan menyiapkan bukti-bukti yang ada. Selanjutnya yang ketiga, analisa atau analisis, melakukan analisa secara mendalam terhadap bukti-bukti yang ada. Contohnya, apa saja software yang digunakan. Dan yang keempat yaitu presentasi atau presentation, menyajikan dan menguraikan secara detail laporan penyelidikan dengan bukti-bukti yang sudah dianalisa secara mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di pengadilan. Dan poin selanjutnya, mengapa digital forensik perlu dilakukan? Karena semakin meningkatnya kasus kejahatan digital dan maraknya berita penyebaran hoax di line Messenger, WhatsApp, dan lain-lain. Dengan begitu, artinya dibutuhkan catatan digital forensik untuk pegangan case pasca insiden yang memerlukan barang bukti digital. Poin selanjutnya, apa itu Trage Tools? Trage Tools merupakan suatu praktek mencari komputer di lapangan yang bisa diprioritaskan sebagai bahan dalam penyelidikan. Trage Tools yang muncul sebagai alat untuk membantu peneliti menemukan bukti lebih cepat menggunakan sumber daya yang lebih sedikit dan mengurangi beban dari seorang ahli forensik. Poin selanjutnya,
bagaimana legalitas digital forensik. Legalitas dilakukan sebagai suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Untuk itu, legalitas berlaku dalam ranah hukum dan pidana. Baik, terima kasih. Hanya ini saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.